فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala hukmu ahli ta'wil. Hukum ahli ta'wil. Apa hukum yang kita berikan kepada orang yang mentakwil sifat? Fa in qala qail, kalau ada orang yang berkata, hal tukaffiruna ahlat ta'wil au tufassiqunahum, apakah kalian mengkafirkan pelaku takwil atau kalian menfasikkannya? Kalian kafirkankah mereka? Kalian bilang mereka itu keluar dari Islam? Atau kalian katakan mereka itu fusaq, orang-orang fasik? Qulna, maka kami katakan jawaban dari pertanyaan tersebut, al-hukmu bit-takfir wa tafsik laisa ilaina. Ini harus dicamkan pertama, bahwasanya menghukumi dengan kekufuran dan kefasikan itu tidak diserahkan kepada kita. Laisa ilaina, tidak diserahkan kepada kita. Kita cuma ngikut ya. Kita hanya penyampai dari syariat. Bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun diserahkan kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aslinya, hakikatnya, yang berhak mengkafirkan, yang berhak memfasikan itu adalah Allah dan Rasulnya. Karena ini hukum syar'i. Dan yang berhak membuat hukum syar'i itu adalah Allah dan Rasulnya. Bukan kita. Namun itu diserahkan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa minal ahkami syar'iyyah. Maka ini termasuk dari hukum-hukum syar'i. Sama seperti yang lainnya, penghalalan, pengharaman. Berhak kita untuk menghalalkan sesuatu? Tidak. Berhak kita mengharamkan sesuatu? Tidak. Ini sama seperti hukum-hukum syar'i yang lainnya. Sebagaimana yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kita haramkan, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya kita halalkan. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu? Kata Allah ingkari. Apakah mereka itu punya sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat untuk mereka menghalalkan dan mengharamkan? Jawaban jelas tidak. Enggak layak manusia untuk menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga pengkafiran dan pemfasikan ini juga merupakan bagian dari hukum syar'i. Allati maradduha ilal kitab wa sunnah,
yang mana pengembaliannya harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan kafir, kita bilang kafir. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan fasik, maka kita bilang fasik. Bukan murni di tangan kita hukum itu. Fayajibut tasabbut fihi ghayatat tasabbut. Maka wajib untuk kita melakukan cross check, pemastian, itu namanya tasabbut, pemastian padanya dengan sebenar-benarnya pemastian. Ghayatat tasabbut, dengan sebenar-benarnya pemastian. Tidak kita katakan kafir kecuali yang betul-betul dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Tidak kita katakan fasik kecuali orang-orang yang betul-betul difasikkan oleh Allah dan Rasul. Harus kayak gitu. Fayajibut tasabbutu fihi ghayatat tasabbut. Fala yukaffar wala yufassaq illa man dalal kitab wa sunnah ala kufrihi au fisqihi. Maka tidak difasikkan dan tidak dikafirkan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah atas kekufuran dan kefasikan. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah mengkafirkan atau memfasikkan, maka kita tidak boleh mendahului. Ini harus difahamkan kepada kaum muslimin yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang bergampang-gampangan dalam mengkafir-kafirkan atau memfasik-fasikkan. Wal aslu fil muslim az-zahir al-adalah baqa islamihi. Dan hukum asal pada seorang muslim yang tampak padanya keterpercayaan adalah kebagusan agama. Hukum asal seorang muslim yang tampak padanya al-adalah, bagusnya agama, itu namanya adalah baqa islamihi, adalah tetapnya Islamnya, nggak hilang Islamnya. Kalau orang zahirnya menampakkan agamanya yang bagus, dia sholat, bulan Ramadan dia puasa, maka ini zahirnya dia diakui apanya? Keislamannya. Dibilang Islamnya tetap ada pada dirinya. Wa baqa adalatihi, dan tetap ada adalahnya dia. Kebagusan agamanya dia tetap tidak hilang. Hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu, sampai dipastikan, yatahaqqaq wajib, sampai dipastikan hilangnya hal tersebut dari dia. Hilangnya apa tadi? Hilangnya keislamannya berubah menjadi kafir. Atau hilangnya apa? Adalahnya dia berubah menjadi fasik. Sampai kapan? Hatta yatahaqqaq, harus benar-benar dipastikan. Hatta yatahaqqaq zawalu dzalika anhu bimuqtadad dalil syar'i, berdasarkan tuntutan dari dalil syar'i. Memang ada dalil syar'i yang mengharuskan kita untuk mengkafirkannya, menghilangkan keislaman dari dirinya. Memang ada tuntutan dari dalil yang mengharuskan kita untuk menghilangkan keadilan pada dirinya, sehingga kita katakan dia fasik. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah sana, nggak boleh. Ini pendahuluan dari beliau. Bahwasanya dalam masalah takfir dan tafsir tidak boleh apa ini? Sembarangan. Wajib pakai dalil. Wajib ada Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kafirnya orang tersebut atau apanya? Atau fasiknya orang tersebut. Tanpa dalil tidak bisa kita mengeluarkan seseorang dari keislamannya dan mengeluarkannya dari adalahnya dia. Wala yajuzu tasahul fi takfirihi au tafsiqihi, maka tidak boleh tasahul, bermudah-mudahan dalam mengkafirkannya dan menfasikkannya. Li'anna fi dzalika mahdzuraini azimain, karena di dalam perbuatan tersebut, fi dzalika, dzalikanya kembali ke mana? Zalikanya kembali ke mana? Ke tasahul. Zalikanya kembali ke tasahul, diarahkan ke sana. Li'anna fi dzalika, dikarenakan pada tasahul tersebut bermudah-mudahan terdapat dua pantangan yang besar yang kita langgar. Kalau kita bermudah-mudahan ada dua pantangan yang kita langgar. Pantangan besar. Ahaduhuma, yang pertama adalah iftira'ul kadzib 'ala Allah Ta'ala fil hukmi wa 'alal mahkumi alaihi
fil wasfil ladzi nabazahu bihi. Yang pertama, iftira'ul kadzib, mengadakan, memunculkan kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Allah nggak ada mengatakan dia kafir, kita bilang apa? Kafir. Maka kita mendustakan, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pengkafiran tadi haknya siapa? Allah. Allah nggak mengkafirkan, kita malah bawa hak Allah itu, kita bilang dia kafir. Sehingga ini mengadakan kedustaan atas nama Allah. Dalam masalah hukum, Allah nggak ada bilang kayak dia kafir, kita bilang kafir. Dalam masalah hukum dan dalam menghukumi orangnya, dalam memberikan hukum, Allah nggak ada bilang kafir, kita bilang kafir. Kemudian orangnya juga kita apa ini? Mengadakan kedustaan atas nama Allah terhadap orangnya, memunculkan hukum membawa nama Allah dan memvonis orangnya. Juga dengan kedustaan atas nama siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya si fulan kafir. Padahal Allah tidak ada apa ini? Mengkafirkan. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menunjukkan bahwasanya dia ini apa? Kafir. Dan pada orang yang ingin dihukumi dengannya, pada sifat yang dia tempelkan kepada orang tersebut. Baik itu fasik atau kafir. Nabazahu itu memberi gelar maknanya. Laqabahu bihi. Nabazahu artinya yang dia gelari orang itu dengan gelar tersebut. Kalau nggak gelar kafir, gelar apa tadi? Fasik. Sehingga ini pantangan yang pertama. Yang kedua, asani al-wuqu' fima nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. Terjatuh wuqu'. Terjatuhnya kita ke dalam apa-apa yang kita gelarkan kepada saudara kita kalau dia bebas dari gelar tersebut. Sehingga kita menggelarinya dengan gelaran yang tidak apa ini? Pantas. Kalau tadi kita udah kadung bawa namanya apa ini? Nama Allah, itu kan haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengkafirkan atau menfasikkan. Malah kita yang ngambil pangkat itu. Kita yang menghakimi dia, mengkafirkannya dan menfasikkannya. Padahal dari Al-Quran dan Sunnah nggak ada mengarahkan ke sana. Yang kedua, kita menggelarinya dengan gelaran yang dia sendiri berlepas diri dari apa ini? Gelar tersebut. Kalau yang pertama tadi kaitannya dengan haknya Allah, kalau ini terkait dengan haknya siapa? Saudara kita tadi. Yang kita katakan dia kafir atau kita katakan dia fasik. Ya. Wa fi Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu." Jika seseorang mengkafirkan saudaranya. Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka sungguh telah kembali dengannya salah satu dari mereka. Dengan apa ini? Dengan dosa mengkafirkan itu. Salah satunya pasti ada yang kena. Kalau udah kita katakan kafir, salah satunya pasti ada yang kena. Yang pertama yang kemungkinan kena siapanya? Yang dituduh. Kapan ini? Kalau memang kondisinya apa? Benar. Maka pengkafirannya kena kepada siapa? Orang. Kalau orangnya tidak layak dikafirkan, maka dosanya kembali kepada siapa? Yang menuduh. Pasti akan harus nyari jalan keluar. Ini pasti akan ada kenanya. Nggak bisa keluar gitu saja ya Ikhwan. Kalimat pengkafiran atau mempastikan pasti akan kena kepada salah satu dari dua pihak. Kalau tidak yang mengucapkan, maka orang yang divonis. Kapan kena yang divonis? Kalau betul apanya? Vonisnya. Kafir, kena. Pas. Dah. Selamat. Yang mengapa? Yang memvonis. Kalau nggak pas, nggak tepat, maka kembali kepada siapa ini? Pada yang menuduh. Bukan pengkafirannya jadi kafir, tidak. Tapi dosa mengkafirkannya. Kembali kepada siapa ini? Dia. Pasti harus ada yang kena. Makanya kata Rasul tadi apa? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Sungguh telah ba'a, kembali, membawa, telah mengenai ucapan tersebut kepada salah satu dari keduanya. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, in kana kama qala, rinciannya. Nanti dengan gambarnya. Belajar fokus, belajar orang menghargai. Nah bilang kita lebih mencintai adab ya kan daripada kepintaran, daripada penghafal.
segala macam, itu lebih menghargai adab. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, capek ya kan belajar di sini, memang capek. Kita juga capek, semua capek. Kawan-kawan yang bantu kita di sini, bantu ngajar, bantu bersih-bersih, bantu bereskan, bantu nasihati anak santri, bantu jamu tamu kalau ada tamu, bantu beres-beres, bantu semuanya, membantu, bantu jaga malam, bantu ini, bantu itu, semuanya capek ya. Nah, masing-masing sesuai dengan apa yang ia kerah. Semakin banyak yang ia berikan, maka semakin capek. Nah, dan itu kita saksikan sendiri, dan kita juga merasakan itu capek itu semua. Kawan-kawan kerja di luar, sampai sini dimintai bantuan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Betul ya? Kalian dari kecil, kami ingin didik untuk belajar menghargai. Gak usah yang besar-besar. Menghargai orang ngomong saja itu sudah pelajaran penting. Dan itu yang anak tanamkan kepada anak-anak kecil ini ya. Anak kelas C, orang Uzair, orang Tufail. Jauh lebih enak mendidik mereka itu. Betul-betul masih murni di atas fitrahnya. Betul-betul kita rasakan mereka itu seperti kertas ya, putih. Tergantung kita ingin menulis apa pada mereka. Betul. Makanya kadang kita belajarnya nggak terfokus pada pembelajaran di majelis. Ini apa? Kita nggak apa. Tadi ketika Bro Ed sakit, nggak ada belajar. Sekedarnya saja, tetap anak ajari. Aba, ba, ata, ba, ta. Cuma gitu tak. 2 baris selesai. Nah, ayo kita jenguk guru kalian sakit, kalian belajar berempati, tunjukkan rasa senang kalian. Mana duit kalian, masih ada nggak? Korbankan untuk bawa sesuatu. Bagiannya itu pelajaran yang jauh lebih besar ya. Daripada mereka sekarang umur kayak gini bisa hafal 10 juz, 20 juz, jauh lebih besar pelajaran itu. Di luar sana banyak para penghafal. Banyak, melimpah ruah misalnya. Dengan segala macam mazhab yang ada. Mazhab Sufi, mazhab Syiah, mazhab apa, ada para penghafalnya. Banyak. Iya kan? Banyak. Yang hafal halaman-halamannya pun ada halaman sekian, tempatnya di atas, sebelah kanan. Ada banyak yang kayak gitu. Ada bisa. Yang baca kitab Arab gundul, apa segala macamnya bisa banyak. Banyak. Tamatan dari mana-mana. Dari Mesir, dari Hadramaut, dari Yaman, dari mana-mana. Yang akidah-akidahnya rusak, yang akidahnya nggak jelas pun banyak. Banyak pol. Tapi nggak berakhlak, tapi nggak beradab dengan adabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang terjatuh dalam takwil, ada yang mencari dunia dengan ilmunya, ada yang mencari ini segala macam. Makanya sampai sekarang kita nggak pernah putus belajar tentang apa ini, kajian adab. Dari awal kita ngaji, dulu kita belajar Kitabul Ilmi. Masih ingat gak? Kitab anak pun masih anak ingat itu, pasti fotokopian. Anak pun nggak punya kitabnya sekarang. Masih ingat anak kitabnya itu? Ada Kitabul Ilmi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Gak ada kita belajar yang lain dulu, di awal-awal. Awal anak pulang dari Yaman itu kita belajar itu saja. Supaya kita tahu adab. Dan itu jauh kita lebih respect dengan orang yang seperti itu ya. Nah, jauh lebih kita respect. Nah, karena kita di sini sama-sama berkorban, sama-sama berjuang. Kalian juga berjuang, bisa dari orang tua, makan dengan ala kadarnya, di rumah kalian makan enak. Sama, nggak ada yang santai-santai di sini. Nah, yang punya kelapangan, anak dengan Ambroid mungkin nggak harus kerja tiap hari, kita luangkan waktu kita di foto segala macam. Kawan-kawan yang mungkin belum bisa kayak gitu, dari pagi pulang sore, kemudian malam belajar lagi segala macamnya, masing-masing capek. Kadang dapat juga nggak seberapa, macam-macam. Kita tahu itu semua perjuangan, dan kita harapkan kita mendapatkan hasilnya di dunia sebelum di akhirat kelak. Nah, jadi makanya kita lebih senang ya, Evan, ngajari akhlak, ngajari adab, nampak hasilnya ketika mereka mau pulang. Kita wanti-wanti, tunjukkan adab kalian kepada orang tua, tunjukkan kalian itu betul-betul sudah duduk di pondok. Orang tua kalian itu nggak nanya, nggak bisa di story pun nggak bisa, Al-Quran itu nggak bisa. Kalian baca salah-salah pun dia pun nggak tahu itu salahnya, iya kan? Iya. Yang orang tua nikmati itu adalah darimu itu akhlakmu. Yang orang tua puas melihatnya itu adalah adabmu. Orang tua kayak gitu ya. Tapi orang tua kita kan rata-rata bukan orang yang ngapain? Bukan orang belajar ya.
Siapa sih dari kita yang orang tuanya ini ustadz besar atau apa, kalau pulang dites hafalannya, siapa? Termasuk anak, nggak ada. Satu pun nggak ada. Nggak pernah anak pulang mondok kemudian sama orang tua anak ditanya, mana hafalanmu? Udah belajar kitab apa? Coba baca Arab gundul ini. Nggak pernah. Kita pun yakin juga nggak ada yang kayak gitu kalau pulang. Yang paling ditengok oleh orang tua kita yang diharapkannya adalah bagaimana apanya? Adabnya kepada dia. Bagaimana akhlak kita kepada dia. Bagaimana sopan santun kita kepada dia. Orang tua taunya itu. Orang tua taunya cuman itu. Dia melihat hasil adanya atau tidak adanya hasilnya itu belajarnya si anak, dia biayakan, dia biayai, dia sekolahkan, dia kasih uang, dia korbankan berpisah dengan anaknya, itu yang dia tengok. Dia cuma tahunya itu memang sesuai dengan kadarnya sendiri, orang tua namanya. Nggak ada dari kita kalau pulang itu ditanya, ya udah sampai mana hafalan, coba tes dulu sini. Siapa coba? Angkat tangan kalau ada orang tua kayak gitu sekarang. Ilaman rahimahullah, kecuali orang-orang yang beruntung, yang orang tuanya belajar dari dulunya, orang tuanya ustaz, orang tuanya siapa aja coba? Nggak ada. Maka tunjukkanlah. Banyak dari kita yang udah besar-besar juga kadang ditentang oleh orang tuanya, ngapain kau ikut pengajian kayak gitu. Dan kita nasihati, tunjukkan saja pakai akhlak, tunjukkan saja pakai apa ini, pakai adab. Itu jauh lebih membekas pada mereka daripada kita keluarkan 1000 dalilnya kita. Mak nggak boleh kayak gini, mak Allah mengatakan begini, nggak boleh mak kayak gini, Allah mengatakan ini hadisnya kayak gini. Nggak peduli mereka. Betul ya? Kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Dan hampir rata-rata pengalaman kita sama. Karena kita yang bukan dilahirkan dari orang tua yang apa ya? Yang ngaji dan tanda petik bahasanya. Iya nggak ada. Paling cuma siapa Abdur, paling siapa lagi? Wahid. Hanya segelintir. Itu pun nggak dari kecilnya. Iya kan? Kita kenal-kenal juga belakangan. Siapa coba? Yang dari kecil orang tuanya pun udah membesarkan kita dengan agama yang benar di pondok. Siapa coba? Kalian beruntung. Itu yang cuma bisa kita berikan, yang paling nyata, yang paling gampang, paling dekat. Selebihnya kamu mau bagaimanapun pintarnya, kamu bagaimanapun cerdasnya. Nah, ketika kamu nggak menunjukkan adab yang bagus kepada orang tua, kepada tetangga, kepada yang lebih tua, nol. Hasil belajarnya itu nggak ada. Nggak dinilai. Dan itu kita saksikan sendiri ya. Mata orang awam itu mengarahkan kepada kita dari sisi itu. Mas anak pondokan kayak gitu, mas anak pondokan kayak gitu. Itu saja yang jadi bahannya mereka. Mana ada anak pondokan, mas anak pondokan hafalnya cuma segitu. Pernah? Pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Selalu yang dinilai mas anak pondokan kayak gitu, mas anak pondokan kayak gitu. Sehingga ini, kenapa kok masalah-masalah kayak gini jadi penting, karena kita tahu bagaimana para ulama itu mendahulukan adab daripada apa ini, daripada ilmu. Tidak perlu banyak-banyak sekali ya, ilmunya kita yang penting sedikit, bermanfaat untuk diri kita. Belajar tinggi-tinggi, ngambil banyak-banyak juga terucap, ujung-ujungnya nggak beradab juga untuk apa. Adab itu luas. Nah, kepada Allah SWT, adab kepada sesama makhluk. Nah, ada kepada manusia, kepada hewan, bahkan kepada tanaman juga ada adabnya. Ada yang nggak boleh dipotong pohon-pohon itu, ada yang nggak boleh dibunuh hewan-hewan segala macam. Itu kan adab. Kelak kalian akan tahu ya, ketika kalian nanti dewasa, santri, kalian akan merasakan. Kalian bakal punya keluarga, kalian bakal minta dihargai oleh anak, oleh istri dan lain-lainnya. Sekarang kalian cuma anak. Statusnya nggak lebih nggak kurang anak yang hanya bisa minta saja kepada siapa? Orang tua. Nah, kelak kalian akan punya tanggung jawab. Harapannya kalian sebelum masuk fase itu sudah dewasa, sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya pemimpin apa ini? Keluarga sajalah. Nah, jangan kadung kita berkeluarga terlebih dahulu, baru belajar bagaimana cara menjadi apa ini? Pemimpin. Keliru, kebalik. Nggak kayak gitu urutannya. Nah, siapkan dulu diri kita dari sekarang, digembleng. Karena sampai kemarin dapat istilah kawah candra di muka yang Anda jadikan lambang di Masjid Mu'ad. Kalian baca? Kalian mungkin nggak baca ya? Nggak baca. Nggak pernah nengok channel Masjid Mu'ad. Itu artinya kawah candra di muka itu adalah mitos sebenarnya. Tapi Anda ngambil maknanya.
Itu adalah sebuah kawah. Kawah itu tahu ya, kawahnya gunung itu, lekukan itu. Itu tempat tokoh-tokoh super, tokoh-tokoh hebat itu menggembleng diri. Entah Gatot Kaca, entah siapa lah. Jadi sebelum siap turun gunung, harus sudah digembleng dulu di mana? Di kawah kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu kan, kemudian turun gunung menghadapi manusia, pasti kelepek-kelepek. Hantam sana, hantam sini. Kenapa? Belum siap turun apa ini? Gunung. Harus dulu ditempa di kawah Candra di Muka tersebut. Artinya kawah Candra di Muka itu sekarang istilah untuk tempat penggemblengan. Gitu. Dan itu di mana-mana ada. Hampir setiap instansi, ya, kita mau masuk kerja. Sebelum masuk, ada yang namanya apa? Ada yang namanya apa? Hah? Training, ya kan? Gak bisa langsung, kamu mau cerdas apapun. IP kamu 4 semuanya, nilaimu A, semuanya. Kamu lulusan dengan gelar cum laude segala macamnya. Gak bisa, kamu masuk kerja harus apa ini? Harus training, masa latihan dulu berapa saat. Kita mau masuk sekolah, ada ospek dulu. Supaya apa? Supaya kuat ini menjalani apa yang akan dihadapi di dalam. Gitu. Urusan dunianya nggak bisa, itu pindah kerja sendiri aja, udah nggak usah mau gitu-gitu. Bisa. Tapi emang standar mereka itu apa? Tinggi. Nggak bisa kerja sini kalau ini nggak lulus. Gitu. Bahkan diseleksi berjenjang, ya kan? Tahap pertama tinggal sekian, naik lagi tahap kedua tinggal sekian, sampai tahap terakhir tinggal apa? Orang-orang khusus saja. Kayak gitu ya. Kita ngerasakan dulu kita SMA kayak gitu di Sibol. Mulai dari tes akademik, tinggal gugur, naik tes psikologi, naik lagi tes kesehatan, naik lagi tes fisik segala macam. Untuk dunia itu ya. Tapi sampai kayak gitu mereka masang apa? Masang standarnya. Untuk dunia itu, untuk dunia. Artinya nggak kenapa nggak kayak gitu kali juga. Nggak jadi masalah, nggak masuk neraka juga gitu. Nah, ini bagaimana kita orang-orang yang setiap harinya belajar tentang apa ini? Tentang Al-Quran, belajar tentang sunnah, segala macamnya. Sehingga tolong, mumpung kalian masih kecil, masih bisa dibentuk. Kalau nggak bisa dibentuk, nah nanti jadi double. Ya apa sudah nggak bisa. Repot. Nggak di sini, nggak di tempat lain, nggak sama anak, nggak sama yang lain, sama. Tetap kamu tuh bakal double nanti. Betul ya? Yang nggak tahan dengan omongan kayak gini, sudah lah, nggak usah apa-apa. Betul ya, Pak? Kita sekarang main kayak gitu. Kenapa? Kita tahu beban itu di luar itu sangat berat ya. Makanya kami di sini itu seperti ini sekarang, kami giatkan, kami bangunkan cepat segala macamnya. Karena kami tahu bagaimana beratnya tantangan di luar. Kami tahu bagaimana butuhnya orang-orang di luar itu terhadap orang yang punya ilmu, orang yang punya adab. Kami tahu persis. Nah, kami berharap kalian bisa mengisi kekosongan itu. Kami cuma satu orang kayak gini, bisanya paling seberapa? Satu tempat kami isi, satu tempat ini cuma seberapa? Berapa sering coba kita keluar? Itu pun nggak semuanya apa ini? Tertutup. Jadi kita itu betul-betul ingin kalian itu jadi penerus. Gitu. Kami juga nggak ingin kami saja yang megang dakwah ini, enggak. Kami juga sadar dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Makanya kami gembleng agar kami itu punya penerus, agar kalian bisa membantu meringankan kami, bukan malah jadi memberatkan kami. Betul, kita sadar dengan kapasitas kita kok. Kita nggak kuat-kuat kali. Kita sadar dengan kelemahan kita. Makanya kita nggak nerima banyak-banyak. Makanya kita kalau yang bandel-bandel ya kita suruh cari tempat yang lain. Karena kita memang nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Kita bisa ngajar bisa iya, tapi untuk mendidik segala macam, mengawasi, mengasuh segala macam nggak bisa. Gitu. Angkat tangan gitu. Terus terang. Nah, orang tua jangan seperti itu. Jangan orang tua. Orang tua adalah pemikul tanggung jawab asli. Itu anak-anak kita. Maka apapun ceritanya, tetap kita yang menjadi penanggung jawab. Ini wajib ya, kan difahami. Nah, jangan ketika dia nggak bisa mengurusi anaknya, kemudian dibebankan kepada siapa? Nah, aku udah nggak bisa kalau di rumah sama aku nggak mau. Lah, ini namanya melimpahkan apa? Tanggung jawab. Ini harus dirubah cara berpikir seperti ini. Kita yang mungkin anak-anak kita masih kecil, rubahlah dengan cara pola pikir seperti ini. Jangan kita nggak bisa mengurusi anak kita, kemudian kita serahkan, nah, kau aja yang menguruskan. Enggak. Tetap kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar.
Kita yang disuruh menjaga. Nah, orang lain sekadar membantu. Bisa dia alhamdulillah, enggak, bukan berarti tanggung jawab itu apa? Pindah, enggak ada cerita pindah. Kita yang mengusahakannya dari nol, dan si anak sama sekali nggak pernah minta untuk dilahirkan. Nggak pernah dia minta request, Pak, aku lahirkan apa di dunia, pengen ngetes hidup di dunia. Nggak pernah dia request. Kita yang dari dulu berharap dia itu apa? Lahir ke dunia. Betul ya? Ada yang setahun nggak punya, 2 tahun nggak punya, ada 3 tahun nggak dapat, ada semuanya panjang-panjang, macam-macam masing-masing orang. Ada yang sampai bayi tabung, ada yang sampai usaha itu, ada yang sampai minum ini, ada yang berobat ke sana ke sini segala macam demi untuk lahirnya apa ini? Kita ingat dulu perjuangan kita ketika bagaimana besarnya harapan kita ketika mencetaknya untuk jadi anak. Maka sekarang tugas kita untuk mencetak dia menjadi apa ini? Orang. Jangan cuma mencetaknya hanya menjadi apa ini? Anak. Tapi cetak dia juga untuk menjadi apa? Itu satu kesatuan, satu paket. Mencetaknya jadi anak gampang. Rasakan nikmat juga kita. Kebagian nikmatnya? Enaknya? Enak, nikmat. Melepaskan syahwatnya kita. Bonusnya jadi apa? Anak. Nggak jadi pun dapat apanya? Enak. Terpenuhi apanya? Syahwat kita. Kasarannya kayak gitu memang. Tapi ingat ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu apa? Mencetaknya menjadi orang. Ini jauh tanggung jawab yang lebih besar. Sama seperti menikah. Orang yang menikah jangan cuma dikasih euforianya saja. Oh selamatnya udah bisa berhasil menikah. Itu baru awal, belum ada apa-apanya. Dia belum menghadapi satu rintangan pun dalam apanya? Pernikahannya dia baru enak-enaknya saja, baru malam pertama, baru makan-makan daging, makan enak, undangan sana, undangan sini, dikasih kado segala macamnya. Ini apa yang mau diselamati? Belum ada apa-apanya. Dia belum melewati satu pun tahapan dari apanya? Pernikahannya. Dia belum bisa membuktikan sebagai suami yang baik, belum, baru hari pertama, baru siap malam pertama. Baru enak-enaknya saja, baru senang, besoknya bikin acara walimah, baru makan-makan enak. Sudah ada pembuktian? Belum ada. Pembuktian pertama. Jadi kepala rumah tangga, jadi suami yang baik, belum. Kalau kayak gitu masih enak-enaknya saja, masih ganteng-gantengnya saja, masih baik-baiknya saja yang nampak. Baik suaminya ataupun apanya? Istrinya. Makanya kita kemarin ketawa ketika Ustaz Fahmi ngasih tahu ada anak. Jadi bisa bilang anak karena nikah muda. Menjelang pernikahannya dia pasang status. Persiapan menjadi ayah. Belum akad saja, belum persiapan menjadi ayah. Nah ini orang malah negatif pikirin dia. Nah ini apa udah ngisi duluan, kok udah belum akad udah persiapan jadi apa? Enggak mikir apa yang masa kayak gini mau nikah terus terang udah bilang apa? Masa dia pasang status belum akad persiapan jadi ayah katanya? La ilaha illallah. Buktikan dulu kamu bisa jadi apa? Suami. Ini aneh ya. Anak zaman now ini. Betul. Siap-siap jadi ayah. La ilaha illallah. Omongan macam apa itu? Kita ketawa ngakak ya mendengar kasih tahu sama Ustaz Fahmi. Karena nggak dapat itu, soalnya nggak masuk, nggak ada simpan nomor. Ustaz Fahmi ngeliat. La ilaha illallah. Ini artinya biar kita paham dengan namanya apa ini? Tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak sebelum jadi itu semuanya kan ini jadi anak ya. Masing-masing punya porsi tanggung jawab. Dan ada banyak jabatan yang kita pegang, yang kita panggul di bebannya kita. Kita jadi guru, kita jadi murid, kita jadi teman, kita jadi tetangga, kita jadi terus macam-macam. Banyak jabatannya kita ya. Nah, kita jadi partner, kita jadi kawan, kita jadi macam-macam. Semuanya harus bisa dijalankan dengan baik dan itu berat memang. Nah, satu sisi kita jadi orang tua, satu sisi kita jadi anak, satu sisi kita jadi pelanggan, satu sisi kita jadi bos, satu sisi kita jadi majikan, ya kan? Kalau punya anggota, nah, semuanya harus berjalan dengan apa? Baik tanggung jawabnya itu. Nah. Qala rahimahullahu taala wa fi riwayatin dalam sebagian riwayat, in kana kama qala, jika betul dia seperti yang dia katakan, jika betul yang dihukumi seperti yang kita katakan, in kana kama qala wa ya, maka kena. Kalau betul dia seperti yang dikatakan, maka kena apa yang divoniskan tersebut. Kepada siapa ini? Orangnya. Wa illa raja'at alaihi. Kalau tidak seperti yang dia katakan, kafir tapi nggak kafir, fasik tapi nggak fasik,
raja'at alaihi. Maka vonis itu kembali kepada siapa? Dirinya. Dosanya, kata Imam Nawawi, dosanya yang kembali kepada dia. Bukan pengkafirannya. Kalau dia bilang, hei kafir, kamu kafir. Kemudian nggak kafir, dianya yang apa? Kafir. Enggak. Dosa pengkafirannya kembali kepada siapa? Yang mengatakan tadi. Gitu. Wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam Sahih Muslim juga. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri. Barang siapa yang memanggil. Da'a, memanggil. Namanya dakwah, da'a yad'u dakwah, cuman manggil ya, bukan maksa. Ini yang mau, yang enggak, itu namanya da'a, nyeru, ngajak orang supaya mau ikut. Nah, waman da'a rajulan, barang siapa yang memanggil seorang bil kufri dengan gelar kekufuran, ya kafir, atau si fulan kafir. Au qala aduwullah, atau mengatakan hei musuh Allah. Padahal dia bukan musuh Allah, tapi walinya Allah. Walaisa kadzalik, dalam keadaan dia tidak seperti itu. Walaisa kadzalik, dalam keadaan dia tidak seperti itu. Nah. Illa hara alaihi, melainkan hara sama kayak di atasnya, roja'a, kembali. Melainkan ucapan itu kembali kepadanya. Apa yang kembali tadi? Dosa ucapan itu kembali. Pasti harus ada yang kena masalahnya ya kan. Kalau udah terucapkan ucapan dari lisan kita, maka ini wajib harus kena sasaran. Dia nggak mau ngawang-ngawang gitu saja, ngambang-ngambang gitu saja, nggak mau ucapan itu. Kalau sudah keluar dari lisan kita ucapan seperti ini, harus ada sasaran. Kalau nggak kepada orang yang kita katai, nggak kena, nggak tepat, salah, maka pasti akan kembali ke siapa? Pasti kembali kepada yang mengucap. Dia pasti akan nyari jalan keluar. Oh, ke sana nggak bisa dia pasti nyari siapa? Yang mengucapkan. Gitu. Ini alasan beliau. Kenapa tadi beliau mengatakan bahwasanya dalam masalah ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh bermudah-mudahan. Nah, wa ala hadza, maka kalau begitu, kalau kita sudah paham tentang bagaimana beratnya mentakfir atau mentafsik, maka yang pertanyaan ini bukan gampang jawabannya. Judulnya tadi apa? Hukmu ahli ta'wil. Hukumnya ahli ta'wil. Apakah kalian kafirkan atau kalian fasikkan? Ini aslinya bukan pertanyaan yang apa? Gampang untuk dijawab. Ini kata beliau. Karena kata beliau, kami paham tentang bagaimana beratnya masalah mengkafirkan atau memfasikkan. Wa ala hadza, maka kalau begitu, fayajibu qoblal hukmi alal muslim, maka wajib sebelum menghukumi seorang muslim bikufrin au fisqin, dengan kekufuran atau kefasikan, an yanzur au yunzar fi amrain, untuk dilihat pada dua perkara. Sebelum jatuhnya vonis itu harus melihat kepada dua perkara berikut ini. Ahaduhuma, yang pertama, dalalatul kitab wa sunnah ala anna hadzal qaul awil fi'l mujibun lil kufri awil fisqi. Perhatikan ya ikhwan, sebelum menjatuhkan vonis harus melewati dua tahapan ini. Harus kuasai dua tahapan ini. Kalau tidak, jangan berani memvonis. Yang pertama, dalalatul kitab awis sunnah, penunjukan Al-Quran dan sunnah, ala anna hadzal qaul awil fi'l, bahwasanya ucapan atau perbuatan ini mujibun lil kufri awil fisqi, mengharuskan jatuhnya vonis kafir atau fasik. Sehingga harus tahu dulu ini betul-betul perbuatan ini sudah dihukumi oleh Al-Quran dan sunnah sebagai kekufuran dan kefasikan. Memang ada dalilnya bahwasanya ini adalah kekufuran atau kefasikan untuk perbuatannya dulu. Betul, dapat dalilnya. Oh iya, memang iya, ini perbuatan kufur. Oh iya, memang ini perbuatan fasik. Yang pertama. Yang kedua, ini tahapan berikutnya setelah kita punya dalil bahwasanya perbuatan atau ucapan itu adalah ucapan kufur atau fasik. Yang kedua, intibaq hadzal hukum alal qail muayyan. Diterapkannya kecocokan hukum tersebut kepada orang tertentu yang mengucapkannya. Bisa tidak vonis itu kita udah tahu ini ucapan kufur. Bisa tidak ucapan ini, gelar ini, vonis ini kita timpakan kepada orang tertentu. Oh, si fulan memenuhi kriteria untuk kita tempelkan hukum tadi.
Sehingga kita udah tahu ini hukum nih, ya betul ini ucapan kufur. Tapi belum tentu ini masuk kepada orangnya. Hukumnya betul memang, ini ucapan kufur. Tapi hukum ini belum tentu nanti pas ketika kita masukkan ke siapanya? Orangnya. Paham maksudnya ya? Nih, ibarat kita beli baju. Pilih dulu baju yang bagus. Udah dapat baju yang bagus. Tapi baju bagus ini kan belum tentu nanti dipasangkan ke orang apa ini? Pas. Bajunya bagus. Bagus, nggak ada masalah. Sudah memang kau suruh cari baju yang bagus. Dapat. Tapi belum tentu nanti ini dipasangkan ke orang jadi apa? Pas. Paham maksudnya ya? Ini dua tahapannya. Yang pertama masalah apa tadi? Hukumnya. Pastikan dulu ucapan ini atau perbuatan ini adalah ucapan atau perbuatan yang kufur atau apa? Fasik. Udah, pas. Dapat dalilnya? Dapat. Sekarang baru mau kita pasangkan hukum ini kepada siapa? Kepada siapanya? Personnya. Kepada orangnya. Harus cocok. Nah. Awil fa'il al-mu'ayyan. Kepada pengucap tertentu atau pelaku tertentu. Kalau pengucap tadi terkait dengan ucapan, kalau pelaku terkait dengan apa? Perbuatan. Ini orang tertentu, mau kita pasangkan masalah ini sekarang. Bihai, dari sisi, kapan dikatakan intibak, cocok, pas, sesuai. Bihai, dari sisi, tatimmu, syurutut takfir, awit tafsik, fi haqqihi. Sempurnanya syarat-syarat pengkafiran atau pemfasikan pada hak orang tersebut. Terpenuhi semua syarat. Watan tafil mawani, dan terangkatnya apa ini? Penghalang. Kadang udah terpenuhi syarat, tapi ada penghalang untuk dia dikafirkan. Gak bisa juga. Oh, saya kan udah memenuhi syarat. Iya betul, kamu memenuhi syarat. Tapi masih ada apa? Penghalang. Ini kan konsep yang sering kita sebutkan ya. Untuk sesuatu itu terjadi, muncul akibatnya, harus terpenuhi syarat dan hilang apa ini? Penghalang. Masalah sholat juga sama. Kamu penuhi semua syarat-syarat sholat. Apa syarat ini sebelum sholat yang harus dipenuhi? Apa itu? Bersuci, kemudian apa? Menghadap kiblat, segala macamnya. Semua masuknya waktu, ya kan? Niat. Ini kan sebelum semuanya, syarat-syarat ya. Udah ada semuanya? Udah. Tapi ada penghalang. Haid. Bisa terwujudkan sholatnya? Ini perempuannya udah balik, udah semuanya, udah terpenuhi, udah wudhu dia, udah apa segala macam. Tapi pada dirinya ada apa ini? Penghalang. Semua syarat ini batal? Batal. Kenapa? Bukan karena nggak terpenuhi syarat, tapi karena adanya apa? Penghalang. Paham sampai sini, kan? Sama seperti masalah warisan. Ada sebab pewarisan. Sebabnya ada. Sebabnya 3, apa saja? Hah? Pernikahan, nikahun, nasab, dan wala. 3. Ada. Saya kerabat. Bahkan saya suaminya. 2. Bisa? Bisa? Bisa Bang Rik? Satu orang dia punya 2 sebab warisan. Dia kerabat, dia punya hubungan pernikahan. Suami atau istri? Wah, meroja warisan insya Allah ya. Karena siapkan warisan, insya Allah belajar lagi warisan. Hah? Contohnya? Ini nikah dengan sepupunya. Iya kan? Nggak ada lagi ahli warisnya semuanya. Sepupunya. Sobah. Suami juga. Suami dapat berapa? Ada anak dapat berapa dia? Dapat 1/4. Kalau ada anak, kalah dia. Ada anaknya kalau perempuan laki-laki kalah dia. Sepupu soalnya dia, secara kerabat dia jauh sama siapanya? Anaknya sendiri, ya kan? Kalau nggak ada anaknya perempuan dapat asob, dapat part, satu orang setengah, 2/3, masih ada sisa, masih lah dia suami 1/4, itu anaknya berapa? 2/3, masih ada sisa ya, iya kan? Ada sisa, langsung 1/6, Tesla nggak tahu aneh. Karena sisanya kan 1/3 pasti harusnya. Nah, baru suami ngambil berapa? 1/4. Ya kan 2/3 sisa berapa? 1/3 ya. Iya kan? 1/3. Suami baru ngambil berapa? Ada sisa. Ada sisa. Siapa yang ngambil? Sini aku lagi. Aku sebagai apa? Sepupu. Bapak nggak ada, anak nggak ada, laki-laki. Dia sebagai apa? Orang dia punya 2 jalur, ya kan? Dari jalur pernikahan, dari jalur apa?
nasab. Ini anaknya nikah sama apa? Ketawa kan. Ini anak nikah sama apa? Kerabat. Ya, jalur warisannya bisa apa? Sebanyak. Kok bisa ke situ tadi? Oh, selain harus terpenuhi syarat, harus hilang apa? Ini udah punya semua tadi suami kayak gini, kurang apa lagi coba? Ternyata dia apa? Kafir. Kekufuran penghalang apa? Beda agama, penghalang warisan. Mau sedekat apapun ya nggak dapat apa ya? Warisannya. Kenapa? Bukan karena nggak terpenuhi syarat. Ada apa? Ada. Sudah ya. Dalam masalah ini juga pengkufuran, pengkafiran atau pengfasikan. Terpenuhi dulu syaratnya, baru terhilangnya penghalang. Nah, nanti akan dibahas setelah itu oleh beliau apa saja syarat-syarat yang paling penting dalam masalah ini, pengkafiran atau apa ini, pengfasikan tadi. Sehingga kesimpulannya setelah kita tahu bagaimana tidak bolehnya bermudah-mudahan dalam masalah ini, kemudian tadi beliau sebutkan bahwasanya sebelum menjatuhkan vonis harus melihat pada dua ini, sisi pendalilannya dulu. Secara hukum ini betul nggak dikatakan bentuk kefasikan atau kekufuran. Setelah dapat dalilnya, bisa nggak hukum ini kita apa ini terapkan kepada orang per orang. Untuk bisa diterapkan bagaimana? Terpenuhi syarat, hilangnya apa? Nah, nanti akan beliau bahas beberapa syarat yang paling penting dan penghalangnya juga. Paham ya? Sehingga ini agak diperhatikan sedikit di depan, kita baca sedikit-sedikit insya Allah pelan-pelan supaya manfaatnya kita dapat. Karena ini akan kita mau tidak mau harus kita butuhkan ya Pak. Terlebih kita hidup di tengah masyarakat yang rata-rata akidahnya adalah apa ini? Takwil. Akidahnya adalah apa? Mentakwil. Ini kalau ditanya bagaimana tentang mereka ini, mau nggak mau kita harus memberikan penilaian, gitu loh. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.